Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Daru FC. Temukan solusi matematika dan teka-teki bergabung. Please tonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Oke, masih tetap semangat ya anak-anak. Oke, anak-anak Bapak, kita ketemu lagi. Sekarang kita pertemuan kelima ya. Pada pertemuan kelima ini kita masih melanjutkan contoh soal dan pembahasan tentang lingkaran ya. Kalau sebelumnya pada pertemuan keempat kemarin kita mempelajari bagaimana cara membuat lingkaran ya. Kalau sekarang kita pelajari penerapan lingkaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh soalnya, diagram lingkaran di bawah ini menyatakan banyak siswa pada suatu SMK tahun 2008 berdasarkan tingkat pendidikan orang tua mereka. Persentase banyak siswa yang tingkat pendidikan orang tua mereka SMP adalah, oke, di sini Bapak berikan diagram lingkarannya. Nah, kita pahami soalnya baik-baik. Pada suatu SMK, di sini ditinjau tingkat pendidikan orang tua mereka. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa persen yang orang tua mereka tamat SMP. Itu maksudnya, ya orang tuanya ya. Nah, di sini diagram lingkaran diberikan yang pendidikan SMP orang tuanya itu ada 240 orang. Yang orang tuanya tamat SMA ada 520 orang. Yang orang tua mereka tamat perguruan tinggi ada 36 orang, dan yang orang tua mereka tamat SD ada 84 orang. Nah, sementara ditanya adalah persentase. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita coba ya. Pertama tentunya kita gambar kembali diagram lingkarannya. Nah, oke. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita jumlahkan semua data yang ada. Oke. Nah, 520 yang SMA, 240 yang orang tua mereka tamat SMP, dan tambah yang orang tua mereka tamat SD 84, tambah 36 yang orang tua mereka tamat perguruan tinggi. Nah, semuanya kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan dapatlah 880. Nah, lalu baru bisa kita cari persentase. Persentase yang mana? Persentase yang pendidikan orang tua mereka SMP. Kita bikin saja di sini persentase SMP ya, biar mudah. Nah, karena persentase SMP yang ditanya, makanya yang kita lihat adalah yang data SMP. Data SMP ini adalah 240. Jadi, caranya adalah 240 dibagi dengan 880. 880 itulah jumlah data semuanya ya, sama dengan pembelajaran kita yang sebelumnya ya. Yang ditanya dibagi dengan jumlah keseluruhan. Lalu dikali dengan apa? Karena kita mencari persentase, tentunya dikali dengan 100%. Oke, nah kita coret nolnya di atas, 1 di bawah 1, sehingga tinggal 24 dengan 88. Nah, ini bisa kita perkecil nilainya dengan cara sama-sama kita bagi 8. 24 kita bagi 8 dapat 3, 88 kita bagi 8 dapat 11. Oke, nah sehingga sekarang menjadi 3 dikali 100 ya, dibagi 11 ya. Persennya masih tetap ya, karena persennya tidak hilang. Nah, lalu kita cari 300 dibagi 11, dapatlah 27,27%. Nah, jadi persentase siswa yang tingkat pendidikan orang tuanya SMP adalah 27,3% ya. Ini kalau kita bulatkan ya. Kenapa? Karena di sini di belakang angka 2 angka 7. Angka 7 itu besar dari 5. Jadi kita tambahkan 1 ke depan. Oke. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat lagi contoh soal berikutnya. Namun sebelumnya jangan lupa silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar kamu orang yang pertama kali tahu saat Bapak upload video berikutnya. Silakan like and share kepada siapapun yang membutuhkan. Oke, kemudian bagi kamu yang mungkin ketinggalan dengan pertemuan sebelumnya atau ingin melihat pertemuan sesudah ini, bisa kamu lihat di bagian bawah video ini, ada deskripsinya di bawah Pak sertakan ya. Di situ ada semua videonya.
Oke, baik, kita lihat soal yang ketiga. Soal ketiga, diagram lingkaran di bawah ini menggambarkan hasil pemilihan kegiatan ekstrakurikuler siswa sebuah SMK. Jika jumlah siswa 400 orang, maka banyak siswa yang memilih kegiatan pramuka adalah. Oke, kita tampilkan kembali diagram lingkarannya. Kita coba memahami soal dengan baik. Di sini banyak siswanya, ada 400 orang ya. Ini jumlah siswa yang ada di SMK itu ya, 400 orang. Nah, di antara mereka ini ya, ada yang memilih kegiatan ekstrakurikulernya, yaitu ada yang memilih olahraga sebanyak 35%, kemudian memilih ekstrakurikuler PMR sebanyak 22%, dan memilih ekstrakurikuler musik, kemudian pramuka, di mana yang dua ini belum ada persentasenya. Nah, sedangkan yang ditanya nanti adalah berapa banyak yang memilih kegiatan pramuka. Oke, kita coba selesaikan. Pertama sekali tentunya kita gambar kembali diagram lingkarannya. Nah, oke, di sini perhatikan, biasanya kita jumlahkan dulu semua data yang ada. Oke, nah di sini ada dua yang tidak ada datanya ya, yaitu pramuka dan musik. Tetapi di musik ini ada tanda siku diberikan. Nah, tanda siku itu menandakan dia seperempat lingkaran ya. Nah, tanda siku menandakan seperempat lingkaran ya. Kalau ingin paham nanti bisa kamu tengok video Bapak yang membahas lingkaran ya, khusus lingkaran, yaitu ukuran derajat. Kenapa seperempat lingkaran itu tanda siku itu bernilai seperempat lingkaran, ada ya. Nah, videonya silakan kamu lihat. Nah, ini kan satu lingkaran penuh kan 100% kalau persentase. Kalau seperempatnya tentu 100 dibagi 4, berarti 25%. Nah, jadi nanti untuk soal-soal berikutnya kalau ada melihat persentase, kalau ada melihat tanda siku, itu artinya 25% kalau dia persentase. Nah, kalau satunya derajat lain lagi ya. Kalau satu derajat nanti kalau ada tanda siku itu bernilai 90 derajat, karena satu lingkaran penuhnya 360 ya, dibagi 4 kan 90 derajat. Oke, nah tentunya di sini kita cari dulu persentase pramuka. Nah, persentase pramuka tentu saja kekurangan dari ini ya, dari ini semua ya. Kita jumlahkan dulu berapa yang sudah ada ini. 35 olahraga tambah 25 yang musik tambah 22 yang PMR, semuanya kita jumlahkan menjadi 82. Nah, yang sudah ada 82, sementara dia harus 100%, berarti kekurangannya berapa kan gitu. Nah, jadi persentase pramuka bisa kita cari secara matematis begini. 100% itu nilai fullnya ya, dikurang 82% yang sudah ada, dapatlah 18%. Nah, baru bisa kita cari berapa banyaknya yang gemar pramuka. Oke. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini yang ditanya banyak, berarti jumlah ya, jumlah orang nanti, bukan persen. Nah, jadi caranya adalah nanti harus hilang persennya ini. Jadi bisa kita lakukan dengan cara kita nalar dulu ya, kita nalar ya. Sudah pasti nanti tidak ada pengalinya persen ya. Nah, kalau pengalinya persen tidak akan hilang persennya. Oke, nah baik. Karena dia pramuka tadi dapatnya 18%, berarti 18% dibagi dengan 100%. Nah, 100% itu adalah nilai penuhnya lingkaran ya, 100%. Lalu dikali dengan 400. 400 inilah jumlah orang semuanya. Oke. Nah, sehingganya persen dengan persen bisa kita coret, habis persennya. Ya, itu tujuan kita ya. Jadi agar habis persennya. Nah, tinggal lagi di sini 400 dengan 100 bisa kita bagi ya, kita coret nolnya ya, sama-sama 2. Nah, tinggal 18 dikali 4. 18 kali 4 berarti 72 orang. Nah, jadi banyaknya pramuka adalah 72 orang. Oke. Ya. Paham ya? Oke. Kita ingatkan kembali
Nah, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar kamu orang yang pertama kali tahu ketika Bapak upload video berikutnya ya. Kemudian bagi kamu yang ingin melihat video-video sebelumnya, pertemuan keempat dan sebelumnya, atau video berikutnya, pertemuan berikutnya, silahkan kamu lihat di bagian deskripsi di bawah video ini. Nah, oke, untuk lebih kamu pahami, silakan kamu kerjakan latihan ya. Ini ada latihan 2 buah ya. Mudah-mudahan bisa ya. Tengok berulang-ulang video ini, insyaallah kamu akan bisa menyelesaikan soal ini dengan baik. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.